Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat peternakan, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara teknik untuk pengemukan sapi secara cepat dan bagaimana langkah-langkah dari awal hingga akhir hanya 1 bulan dan sampai 3 bulan. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut jangan lupa didukung terus channel kami yaitu channel Yang Yusuf, dan jangan lupa subscribe, like, share ke media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang dan yang lain bisa tahu bagaimana cara teknik untuk pengemukan secara cepat. Oke teman-teman, kita lanjut. Baik teman-teman, di pembahasan video kali ini yaitu kita akan membahas bagaimana teknik awal untuk pengemukan jika kita membeli suatu usaha peternakan tentang ternak sapi, yaitu pengemukan sapi pejantan. Misalnya sapi pejantan ini sekitar umur 12 bulan atau 1,5 tahun. Jadi kita pengemukan secara cepat hanya paling lama yaitu selama 3 bulan. Nah, teknik yang pertama kita harus pengecekan kesehatannya yaitu terhadap hewan ternak itu sendiri. Gimana kita melihat kondisi dan situasi pada hewan ternak ya. Yang kita perlu cekkan yaitu masalah kesehatannya mulai dari pecacing atau tidak. Terus sapi ini bobot dan bibitnya itu bagus atau tidak, dari mana asal usul sapi itu ya. Contohnya seperti sapi Bali, kalau kita hendak pengemukan terhadap sapi pejantan ya, jadi kita lihat genetiknya, ini benar-benar sapi Bali yang masih asli atau sapi Bali ini hanya persilangan sapi yang lainnya. Jadi kita perhatikan, kecuali persilangannya indukannya sapi Bali namun anaknya sapi kayak sapi semental atau berangus, itu bisa jadi malah lebih bagus ya. Seandainya kalau sapi Bali ini dia kawin dengan sapi lokal, otomatis dia akan menurun faktor genetik walaupun sifat dan watak sapinya itu seperti sapi Bali, namun pertumbuhannya, perkembangannya itu dia akan lambat seperti sapi lokal. Nah, itu perlu kita perhatikan teman-teman. Selain dari itu, sesudah itu kita harus memeriksa kesehatannya, yaitu kita harus mengasih obat cacing jika sapi itu kena pecacing. Nah, selesai dikasih obat pecacing, lalu kita jangan lupa juga memberi asupan nutrisi atau suplemen vitamin ya, banyak di pasaran, di toko pertanian, di toko obat hewan maupun di online, silahkan cari. Contoh salah satunya Ultra Mineral, M4 peternakan, dan obat-obat jamu lainnya untuk perangsang agar sapi ini super lahap makannya ya. Terus terutama juga yang ketiga yaitu kita harus perhatikan juga kualitas dari pakan hijauannya atau dari pakan pokok lainnya, seperti misalnya dedak padi, bungkil kelapa, terus ampas tahu bisa juga dari limbah pertanian lainnya, jerami padi, banyak ya yang kita bisa manfaatkan, kayak kulit pisang bagus juga. Nah, kulit pisang ini kita bisa juga membuat tepung kulit pisang untuk sebagai tambahan makanan pokok terhadap hewan ternak ya. Nah, selesai kita sudah mengkondisikan pakan hijauannya, sudah cukup dengan nutrisi yang lebih baik dan sudah banyak nutrisinya sudah dikonsumsi oleh peternak tadi. Lalu langkah selanjutnya teman-teman, jika beternak kita sapi sistem pengemukan, jangan lupa sapi itu terlalu lama mengerami di dalam kandang teman-teman. Nah, sapi ini perlu diawasi, perlu juga dia pemanasan di luar kandang. Nah, contohnya kita pagi-pagi sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi atau sampai jam 11 pagi, kita akan digembala di luar kandang. Jika dia tidak dapat bergerak, otomatisnya takutnya akan terjadi ya tindakan kelumpuhan, penumpukan lemak, maka sapi akan banyak lemak dan mudah lumpuh. Nah, itu harus sepanjang hari, setiap hari harus kita panaskan di luar agar sapi itu bisa bergerak teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, selesai kita lakukan semuanya, dari kasih vitamin, pakan yang bernutrisi tinggi, perawatan lainnya, dan selanjutnya teman-teman, paling tidaknya sapi ini perlu juga diperhatikan masalah pemandiannya untuk pembersihan badannya. Ya teman-teman, karena faktor dari sapi ini kalau pengemukan, jika kita tidak melakukan pembersihan terhadap kulit atau tidak pernah kita memandikan terhadap hewan ternak itu, otomatis sapi ini akan berdampak sangat merugikan teman-teman. Karena kalau sapi ini kotor badannya teman-teman, di kulitnya itu akan mudah penyebab datangnya penyakit ya, mulai dari bakteri, virus, parasit lainnya, kutu, semuanya sudah lengkap di sana teman-teman penyakitnya. Maka kita perlu dalam 1 minggu itu harus ada
mandi sapinya teman-teman, agar sapi ini bersih. Nah, sapi ini banyak ya produk-produk untuk seperti sampo-nya bisa kita pakai Rodalon ya, banyak ya, Mediset. Itu bisa kita menggunakan cairan untuk pembersihan badan sapi itu agar dia terhindar dari bakteri dan virus dan kuman lain sebagainya ya. Jika kita tidak mandikan, proses pengemukan dia akan melambat teman-teman. Jika sapi itu bersih, higienis tubuhnya, dia akan cepat perkembangannya ya. Terus kalau kita terlalu repot untuk mandi 1 minggu itu sekali mandinya, bisa bisa juga kita 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu itu sekali kita mandinya, atau 1 bulan sekali. Dan juga teman-teman jangan lupa kita pemeriksaan gigi dan pemeriksaan terhadap kaki sapi teman-teman. Itu perlu juga waspadai ya terhadap penyakit pecacing, karena sumber dari pecacing itu dari sumber makanan rumput dia termakan ya. Terus dari kaki dia, bakteri dan virus hinggap di kakinya, harus menjalar ke seluruh tubuh dia. Dan juga teman-teman, kalau untuk masalah kandang ini juga teman-teman, paling tidaknya itu kalau bisa tiap hari kita bersih. Misalnya gini, sapi ini sekitar jam 7 atau jam 8 kita keluar sampai jam 11, lalu kita bersihin kandang dulu teman-teman, dicuciin dulu. Kita kenapa harus kita cuci? Takutnya ada sejenis virus dan parasit lain yang hinggap di lantai ya teman-teman. Terus belum lagi dari air kencing, kotoran sapi itu kan bau itu dia mengandung amonia. Jika amonia terlalu banyak di kandang, maka tentunya dia akan juga terganggu terhadap makannya dia ya, nafsu makan dia akan menurun. Maka kita harus rajin-rajin membersihkan kandang dia itu setiap hari ya. Misalnya kita keluar sapi itu, kita panas di luar supaya dia bergerak sebelum kita masuk kandang, karena itu sudah bersih, sudah dicucikan. Nah, pencuci kandang itu kita bisa juga memakai produk Rodalon, Mediset, banyak lain sebagainya ya untuk antiseptiknya. Jadi bagusnya kita harus setiap hari kita mencuci kandang itu ya teman-teman. Jadi hanya batas ini saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like share di media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang. Kami pun bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Ya, jangan lupa juga kalau kalian merasa bingung, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat mencoba.